Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang pembagian waris bagi kakek dan saudara menurut jumhur ulama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya Nuraiza, Anissa Uziana Zulfa, Farida Isnaini, Joen dan Muhammad Ridho. Pengertian kakek. Kakek dalam hukum waris terbagi menjadi dua macam, yaitu kakek syahid atau kakek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh pihak perempuan, dan kakek ghairu syahih atau kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan. Kakek jika bersama dengan saudara pewaris biasa disebut dengan istilah al-jaddu wa al-ikhwan. Kakek yang dimaksudkan adalah ayahnya ayah, dan dalam fikih mawaris disebut dengan istilah kakek syahih, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Pendapat jumhur ulama dari ketiga madhab yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hambali serta pendapatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, serta Zaid bin Sabit menegaskan kakek tidak menghalangi para saudara baik kandung atau sebapak untuk mendapatkan warisan. Maka jika ada sisa setelah dibagi akan diambil ahli waris yang lain. Namun jika ahli waris yang ada hanya kakek dan saudara, harta waris tersebut akan dibagikan kepada mereka atas dasar 2:1 dan hal ini sering disebut muqasamah. Mereka mengatakan hak waris atas saudara dijelaskan dalam Al-Quran, maka tidak dilegalkan untuk menghalangi haknya kecuali dengan dalil Al-Quran atau hadis. Terhalangnya kakek oleh bapak saja, sedangkan saudara terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Yang selanjutnya saya Muhammad Ridho Agustiawan akan menjelaskan cara pembagian waris menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, jika kakek bersama saudara laki-laki dan perempuan, maka kakek mendapatkan bagian terbesar. Bahasan muqasamah saudara sebapak terhalang oleh saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. Kakek lebih baik muqasamah daripada 1/6 jika bersama dengan dua saudara laki-laki kandung. Maka dalam kasus ini harta dibagi 3 dan kakek berhak mendapat 1/3-nya. Kakek yaitu mendapat 1/3 kali harta dua saudara laki-laki kandung, yaitu 2/3 kali harta. Dan jika kakek bersama 2, 3, atau 4 saudara laki-laki, maka kakek lebih baik muqasamah daripada 1/6. Jika kakek bersama 5 saudara laki-laki, muqasamah dan 1/6 sama. Dan jika lebih dari 5 saudara, maka 1/6 lebih baik bagi kakek daripada muqasamah. Dan jika kakek bersama saudara laki-laki kandung dan sebapak, maka saudara laki-laki sebapak terhalang. Untuk contoh yaitu kakek lebih banyak mendapatkan 1/6 daripada muqasamah jika bersama ibu, suami, anak perempuan, dan 2 saudara laki-laki. Maka asal masalahnya diaulkan menjadi 13 dan saudara tidak mendapatkan bagian. Misalnya harta waris ada 130 juta, maka kakek 1/6 yaitu sama dengan 2/13 kali 130 juta sama dengan 20 juta. Ibu 1/6 sama dengan 2/13 kali 130 juta sama dengan 20 juta. Suami 1/4 sama dengan 3/13 kali 130 juta sama dengan 30 juta. Anak perempuan 1/2 sama dengan 6/13 kali 130 juta, yaitu sama dengan 60 juta. Dua saudara laki-laki asobah sama dengan 0. Yang kedua, jika kakek bersama dengan saudara perempuan, kakek sebagai asobah setelah dibagi kepada ahli waris termasuk saudara perempuan. Saudara perempuan akan mendapatkan bagian sebagaimana zawi al-furud, yaitu 1/2, 2/3, atau 1/6. Yang pertama, jika kakek bersama saudara perempuan kandung tunggal dan sebapak tunggal, maka saudara kandung tunggal
setengah, saudara sebapak tunggal 1/6, dan sisanya untuk kakek. Dan yang kedua, jika saudara kandung 2 orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3, sedangkan saudara sebapak terhalang dan sisanya untuk kakek. Untuk contoh, harta waris 180 juta, asal masalah 6. Saudara perempuan kandung yaitu setengah sama dengan 3/6 kali 180 juta sama dengan 90 juta. Saudara perempuan sebapak 1/6 sama dengan 1/6 kali 180 juta sama dengan 30 juta. Kakek asobah sama dengan 2/6 kali 180 juta sama dengan 60 juta. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Farida ini untuk menjelaskan mengenai cara pembagian waris menurut Ibnu Mas'ud. Cara pembagian waris menurut Ibnu Mas'ud yang pertama yaitu kakek mendapatkan bagian yang terbesar antara muqasamah dan sepertiga, baik bersama saudara laki-laki dan atau perempuan, baik kandung atau sebabak, sesuai dengan pandangan Zaid bin Thabit. Contohnya, jika kakek bersama 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, maka kakek lebih banyak sepertiga, yaitu kakek mendapat 2/8 bagian, di mana 2 saudara laki-laki kandung mendapat 4/8 bagian, kemudian 2 saudara perempuan kandung mendapat 2/8 bagian, sedangkan 2 saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan bagian. Jadi, jika kakek bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka kakek lebih banyak sepertiga. Jadi, kakek mendapat 2/5 bagian, 1 saudara laki-laki sebapak mendapat 2/5 bagian, sedangkan 1 saudara perempuan sebapak mendapatkan 1/5 bagian. Kemudian cara pembagian waris menurut Ibnu Mas'ud yang kedua yaitu jika hanya bersama dengan saudara perempuan baik kandung atau sebapak, kakek menjadi asobah dan saudara menjadi zawi al-furud. Contohnya, apabila terdapat harta waris sejumlah 24 juta, di mana asal masalahnya adalah 6, kemudian ada saudara perempuan kandung di mana bagian asalnya adalah setengah, karena di sini asal masalahnya 6, kita rubah bagian penyebut 6 menjadi 6, di mana maka jadinya 3/6. 3/6 bagian dikalikan jumlah harta warisnya 24 juta, kita temukan hasil akhirnya adalah 12 juta. Jadi saudara perempuan kandung mendapatkan 12 juta. Kemudian saudara perempuan sebapak, di mana asalnya adalah mendapat 1/6 bagian. Karena asal masalahnya 6 dan penyebutnya sudah 6, kita tidak perlu untuk mengubahnya. Langsung kita kalikan dengan jumlah harta warisnya yaitu 24 juta, di mana kita temukan hasil akhirnya adalah 6 juta. Kemudian yang ketiga yaitu kakek, di mana kakek berkedudukan sebagai asobah. Asal masalahnya 6 yang tadi sudah dibagikan kepada saudara perempuan kandung sebanyak 3/6 bagian, kepada saudara perempuan sebapak itu 1/6 bagian, sehingga 6 dikurangi 3/6 bagian dikurangi 1/6 bagian, sisanya adalah 2/6 bagian. Jadi 2/6 bagian kakek dikali 24 juta, di mana hasil akhirnya adalah 18 juta. Yang selanjutnya yaitu cara pembagian waris Zaid bin Thabit. Pertama, jika kakek bersama dengan saudara dan tidak ada ahli waris yang lain, maka kakek mendapatkan bagian terbesar antara sepertiga dan muqasamah. Contoh, kakek lebih banyak sepertiga daripada muqasamah jika bersama 3 saudara laki-laki. Kakek 1/4 dikali harta, 3 saudara laki-laki 3/4 dikali harta, seorang saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Kakek 2/7 dikali harta, saudara laki-laki kandung 2/7 dikali harta, 3 saudara perempuan kandung 3/7 dikali harta. Nah, yang kedua,
kakek lebih banyak mukosama daripada sepertiga jika bersama saudara laki-laki. Kakek setengah dikali harta, saudara laki-laki kandung atau sepapak setengah dikali harta, 2 saudara perempuan, kakek 2/4 dikali harta, 2 saudara perempuan kandung 2/4 dikali harta, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Kakek 2/5 dikali harta, saudara laki-laki kandung 2/5 dikali harta, saudara perempuan kandung setengah dikali harta, 3 saudara perempuan. Kakek 2/5 dikali harta, 3 saudara perempuan kandung atau sepapak 3/5 dikali harta. Yang ketiga, kakek bersama saudara kandung dan sepapak, bersama seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kakek 2/7 dikali harta, saudara laki-laki kandung 2/7 dikali harta, saudara perempuan kandung 1/7 dikali harta, saudara laki-laki sepapak 2/7 dikali harta. Saya lanjutkan. Ini masih tentang pembagian waris menurut Zaid bin Sabit. Ini poin keempat atau yaitu kakek bersama seorang saudara perempuan kandung dan seorang perempuan sebapak. Di sini jika hartanya 100 juta, maka pembagiannya saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2, kemudian kakek mendapatkan 2/4. Jadi saudara kandung perempuan itu mendapatkan 50 juta dan kakek 50 juta. Dan jika ada sisa maka diberikan kepada saudara perempuan sebapak. Kemudian ini jika kakek bersama saudara dan ahli waris yang lain, maka kakek mendapatkan bagian terbesar sama. Sini kakek mendapatkan 1/6 dari seluruh harta atau 1/3 dari setelah diambil ahli waris lain selain kakek dan saudara. Karena demikian kakek tidak boleh lebih kecil dari 1/6 dari keseluruhan harta. Ini poin pertama, kakek lebih banyak 1/6 daripada 1/3 dan mukosama jika bersama istri, 2 anak perempuan, saudara laki-laki dan kakek. Ini mukosama dengan akar masalahnya 24. Istri mendapatkan 1/8, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, kakek mendapatkan 3, kakek dan saudara laki-laki. Jika hartanya 240 juta, maka istri mendapatkan 3/24 itu dari 240 juta mendapatkan 30 juta. 2 anak perempuan mendapatkan 160 juta. Kakek dan saudara mendapatkan 50 juta. Maka bagian kakek sama dengan 20 juta kata saudara ya. Terus kemudian yang 1/3 dari sisa salahnya 24. Ini istri mendapatkan 3/24. Jadi istri mendapatkan 30 juta, anak perempuan mendapatkan 160 juta, kemudian kakek dan saudara mendapatkan 16,67 juta. Maka bagian kakek sama dengan 16,67 juta. Terus yang 1/6. Di sini yang 1/6 akar masalahnya masih sama 24. Istri mendapatkan 1/8, yaitu 30 juta.
Kemudian dua anak perempuan mendapatkan 2/3, yaitu mendapatkan 160 juta. Kemudian kakek mendapatkan 1/6, yaitu mendapatkan 40 juta. Sedangkan saudara laki-laki mendapatkan sisa, yaitu 10 juta. Maka bagian kakek sama dengan 40 juta. Kemudian selanjutnya terakhir, ini kakek lebih banyak 1/3 dari kita daripada 1/6, dan muhasama bersama nenek 5 saudara laki-laki. Di sini jika hartanya ada 60 juta, maka pembagiannya muhasama dengan akar masalahnya 6. Nenek mendapatkan 1/6, kakek mendapatkan sisa. Di sini nenek mendapatkan 1/6, yaitu dari 60 juta berarti 10 juta, sisanya 50 juta. 5 saudara. Maka bagian kakek adalah 1/6 kali 60 juta sama dengan 10 juta. Sedangkan bagian saudara laki-laki yang tadi itu 5/6 kali 60 juta berarti 50 juta. Maka masing-masing saudara mendapatkan 10 juta. Kemudian 1/3 dari sisa. Akar masalahnya 6. Dengan rincian nenek mendapatkan 1/6, kakek dapat 1/3. Kemudian 5 saudara laki-laki mendapatkan sisa. Nenek mendapatkan 10 juta, kakek mendapatkan 16,67 juta, sedangkan untuk 5 saudara laki-laki mendapatkan 33,33 juta. Maka bagian kakek adalah 16,67 juta. Kemudian 1/6 dari seluruhnya. Di sini akar masalahnya masih 6. Kemudian untuk pembagiannya nenek 1/6, kakek 1/6, berarti 1/6 dari 60 juta 10 juta, Mbak. Kakek dan nenek mendapatkan 10 juta masing-masing. Kemudian sisanya 40 juta itu untuk laki-laki. Maka bagian kakek adalah 10 juta. Kemudian poin ketiga atau poin C, kakek lebih banyak muhasama daripada 1/3 dari sisa dan dari sebuah harta. Itu bersama saudara laki-laki. Di sini jika hartanya yang ditinggalkan itu 60 juta, maka pembagiannya ya pertama muhasama dengan akar masalahnya 6. Yang pembagian nenek mendapatkan 1/6, kemudian kakek mendapatkan sisa. Nenek mendapatkan 10 juta dan kakek mendapatkan sisa yaitu 50 juta. Maka bagian kakek adalah setengah dari 50 juta, yaitu 25 juta. Sedangkan bagian saudara laki-laki yaitu setengah dari 50 juta atau sisa, berarti mendapat 25 juta. Kemudian 1/3 dari sisa. Ini 1/3 dari sisa, nenek mendapatkan 1/6, kakek mendapatkan 1/3, saudara laki-laki mendapatkan sisa. Ini nenek mendapatkan 10 juta, kakek mendapatkan 16,67 juta. Kemudian saudara laki-laki mendapat 33,33 juta. Maka bagian kakek di sini mendapatkan 16,67 juta. Kemudian yang terakhir 1/6 bagian dari seluruh harta. Ini dengan rincian nenek mendapatkan 1/6, kakek juga sama 1/6, jadi kakek mendapatkan 10 juta dan nenek 10 juta. Kemudian sisanya untuk saudara laki-laki itu 40 juta. Maka bisa dikatakan kakek mendapatkan 10 juta.
Jadi ya, untuk pembagian sudah selesai. Jadi ketiga cara pembagian untuk kakek, maka mukosama lebih banyak untuk kakek, maka kakek mendapatkan 25 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.